Orang Jawa memiliki banyak mitos. Orang Jawa memiliki banyak pamali atau pantangan. Meskipun pantangan itu bagi orang sekarang tidak masuk akal. Tetapi pantangan itu masih terus dilakukan untuk tujuan tertentu. Mitos adalah warisan budaya nenek moyang terkait tradisi lisan, warisan budaya terkait pembelajaran tata susila dari leluhur, tata susila dari nenek moyang, dan pantangan itu terus dilestarikan, terus dilaksanakan, dan senantiasa untuk kehidupan yang lebih baik. Apa saja mitos, pamali, atau pantangan yang ada di orang Jawa? Ikuti. Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pantangan, pamali, mitos di orang Jawa. Dan pantangan itu dilakukan oleh anak-anak orang Jawa untuk melaksanakan petuah dari orang tua meskipun kadang tidak masuk akal. Ada banyak pantangan di orang Jawa. Yang pertama, ojo lungguh neng lawang. Jangan duduk di pintu. Itu tidak masuk akal. Mengapa? Karena kalau duduk di pintu nanti tidak mendapatkan jodoh. Kalau duduk di pintu nanti akan jauh jodohnya, jauh rezekinya. Nah, logikanya adalah ketika kita duduk di tengah pintu tentu akan menghambat orang mau lewat. Atau orang tidak akan mau lewat karena pintu itu sudah diduduki. Serta pintu itu adalah jalannya angin. Kalau kita duduk di tengah pintu, menghalangi orang lewat dan kita akan ditabrak oleh banyak angin. Sehingga orang Jawa mengatur sopan santun supaya tidak duduk di pintu dengan cara orailok lungguh neng tengah lawang. Tidak baik duduk di tengah pintu. Duduk itu harus minggir dari pintu itu atau di tempat lain. Itu yang pertama. Jadi pertama, tidak boleh duduk di depan pintu karena akan jauh dari jodoh. Unik ya? Tapi itu memang masuk akal, ya. Nah, yang kedua, ojo metu omah pas surup engko digawa wewe gombel. Tidak boleh keluar dari rumah ketika senja atau pas maghrib, nanti akan dibawa oleh hantu wewe gombel. Mengapa? Karena pas maghrib itu adalah bunyi azan, bunyi panggilan untuk sholat maghrib, lalu perpindahan antara sore ke malam. Dan itu pantangan bagi orang Jawa karena nanti akan terjadi kesurupan, akan terjadi dibawa wewe gombel. Tujuannya adalah kita bisa membagi waktu, mengatur waktu, maghriban dulu, baru melakukan kegiatan yang lain. Tidak boleh keluar saat maghrib, pas maghrib didengungkan, azan dikumandangkan, itu tidak boleh. Karena melanggar etika, melanggar bagaimana seseorang kesantunan ketika tiba waktunya untuk sholat. Sehingga ditakuti dengan diculik wewe gombel. Wewe gombel adalah hantu yang rambutnya sangat panjang begitu dan pakaiannya compang-camping, ngeri sekali. Nah, itu hukumannya. Tidak boleh keluar ketika surup, ketika maghrib, nanti akan terjadi kesurupan karena diganggu oleh makhluk halus yang bernama wewe gombel. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, orailok lungguh ning dhuwur bantal. Tidak baik duduk di atas bantal. Nanti akan bisul, keluar bisul di pantat, keluar bisul di pantat. Jadi tidak boleh duduk di atas bantal. Orang tua dulu ngajari bahwa bantal itu untuk kepala, untuk menghormati kepala, maka tidak boleh bantal itu di pantat. Nah,
Bagi orang sekarang kan tidak masuk akal, tetapi itu justru menghormati kesantunan bahwa kita harus empan papan. Jadi di mana kita di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana kesantunan itu berada, bantal itu milik kepala, tidak boleh untuk pantat. Nah, hukumannya adalah akan ada bisul. Walau alam, anak-anak sekarang ada yang sangat patuh, ada yang juga mempertanyakan. Tetapi jangan logika letterless, logika serta-merta, tetapi ini adalah simbol kesantunan, kesopan santunan ketika kita hidup. Keberadaban itu yang paling penting. Kemudian yang keempat, ora oleh siso neng tengah wengi, engko dipangan setan. Tidak boleh bersiul di malam hari, nanti akan didekati setan. Jadi bagi orang Jawa malam hari sudah tidak boleh bersiul. Bersiul itu hanya untuk siang hari atau sore hari. Tidak boleh malam hari. Mengapa? Karena akan mengganggu suara. Karena malam hari itu sudah gelap, jadi kita tidak boleh bersiul, karena bisa jadi itu bukan siulan orang, tapi siulan dari yang lain, dari setan. Jadi ketika kita bersiul di malam hari, itu setan akan datang. Ya. Nah yang kelima, ora ilok mangan karo turu engko dadi ula. Tidak boleh makan sambil tidur, nanti akan jadi ular. Jadi makan itu ya duduk atau berdiri atau apa, tidak boleh tiduran sambil makan. Karena tentu akan keselak, tentu akan ngotori tempat, maka kalau itu dilakukan akan menjadi ular. Wah, ngeri betul ya. Itu simbol ya, simbol kesehatan, simbol kesantunan, simbol kebersihan. Dan asik sekali orang Jawa ini ya, supaya makannya tertib, dibuatlah mitos tidak boleh tiduran sambil makan, nanti akan jadi ular. Ngeri ya, tapi itulah orang Jawa. Yang keenam, ora oleh nyapu ora resik engko mundak brewoken. Tidak boleh nyapu kotoran, sampah tidak bersih, nanti istrinya, suaminya akan brewoken. Jadi orang dulu memprototipkan orang ganteng itu bukan brewoken. Dan ini saran untuk kaum perempuan. Karena dulu yang nyapu itu biasanya perempuan. Jadi ada mitosnya kalau nyapu tidak bersih, suaminya akan brewoken. Nah, orang Jawa menghindari suami brewoken gitu. Karena yang namanya kegantengan itu adalah bersih seperti Janoko itu. Itu ya. Nah yang ketujuh, ora oleh nganggo klambi ijo pas neng pantai kidul. Tidak boleh memakai baju hijau di pantai selatan. Karena nanti akan didatangi Ratu Pantai Selatan dan akan membawa celaka. Sehingga orang Jawa kalau ke pantai selatan tidak ada yang memakai baju hijau. Itu artinya kontekstual, jadi kita sesuai dengan konteks. Sebab kalau baju hijau itu sama dengan lumut, sehingga kalau jauh tidak kelihatan tersamarkan dengan warna lumut. Itu saja sebenarnya, ini untuk keamanan ya, untuk keamanan. Jadi mitos itu simbol yang dimaknai baik oleh orang Jawa supaya kita tidak pakai baju hijau atau biru karena sama dengan air laut itu, sehingga susah untuk diselamatkan. Yang kedelapan, ojo nabrak kucing mendak ciloko. Jangan menabrak kucing, nanti akan celaka. Jadi orang Jawa sangat percaya itu ketika berkendara sepeda motor atau mobil, nabrak kucing, tidak boleh terus, berhenti. Kucingnya diambil, lalu dibungkus kain, dikuburkan dengan baik. Sambil berdoa supaya tidak celaka. Sebab kucing itu lambang dari celaka ketika kita mencelakai. Jadi tidak boleh nabrak kucing ketika kita berkendara. Ya, sehingga kita harus berhenti, nunggu kucing itu lewat, atau kita cari alternatif, atau kalau memang terlanjur ditabrak, ya berhenti, kucing itu diperlakukan dengan baik, dibungkus kain, dikuburkan, dan dikasih bunga gitu biasanya.
Itu yang ke-8. Nah, yang ke-9, burung gagak di depan rumah. Burung gagak itu adalah burung yang simbol kematian ketika di Jawa. Kematian itu sama dengan gagak. Jadi kalau ada gagak di depan rumah, itu artinya ada yang akan sakit keras, bahkan ada yang meninggal. Saya tidak tahu ini mitos ini ya, tapi banyak orang yang sangat percaya karena gagak itu burung kematian bagi orang Jawa. Mungkin daerah lain elang ya, atau apa begitu. Tapi kalau Jawa itu burung gagak. Jadi burung gagak di depan rumah itu simbol akan ada yang sakit keras atau bahkan meninggal dunia. Nah, itu sama dengan burung perenjak ya, burung kecil itu kalau dia ngoceh di depan rumah pasti akan ada tamu ya, dan seterusnya. Yang ke-10, ora ilok motong kuku neng tengah wengi. Jadi tidak boleh memotong kuku di malam hari sebab akan mendatangkan setan. Maka memotong kuku itu harus di siang atau pagi. Sebab motong kuku itu kalau malam kan kadang kita tidak lihat, bisa ngenai jari. Karena motong kuku zaman dulu ya belum ada alat potong kuku ya. Mungkin pakai pisau atau silet atau benda-benda tajam lainnya atau pakai gigi. Nah, itu tidak boleh malam hari karena kadang kita bisa cedera. Itu sama dengan ada lagi tidak boleh dondom atau pakai jahit jarum di malam hari, itu juga tidak boleh. Jarum itu harus di siang hari sebab akan celaka kita. Nah, itulah nasihat dari orang tua kita. Kemudian yang ke-12, tidak boleh mengambil makanan lebih dulu sebelum orang tua. Ora ilok meladeni panganan sadurunge wong tua mangan. Tidak baik makan mengambil lebih dahulu sebelum orang yang lebih tua mengambil. Sebab nanti akan cetek cita-citanya, akan mengalami ketidakberhasilan. Itu untuk sopan santun, bahwa di Jawa itu menghormati orang tua, menghormati yang lebih tua itu lebih dipentingkan. Ini pelajaran sopan santun, pelajaran adab. Jadi biarlah orang tua kita makan dulu baru kita. Ya jangan kita dulu makan, setelah itu orang tua. Itu. Kemudian yang ke-13, ayam berkokok malam hari. Jadi ayam berkokok malam hari itu simbol akan terjadinya sesuatu yang negatif. Sehingga tidak boleh kita, tapi bagaimana ya kalau nggak dengarkan, kadang-kadang ayam itu berkokok malam hari. Nah, ketika malam hari ayam berkokok berarti ada sesuatu yang akan terjadi. Karena kan ayam itu biasanya berkokok pagi hari, gitu ya. Nah, itu yang diikuti oleh orang-orang Jawa. Yang ke-14, kupu-kupu masuk rumah. Bagi orang Jawa, kupu-kupu masuk rumah bakal ada tamu yang akan menginap di rumah kita. Kupu-kupu itu simbol kebaikan. Sehingga orang Jawa itu tahu perlambang, tahu simbol kalau kupu-kupu masuk rumah, itu berarti akan ada tamu, maka rumah harus segera dibersihkan, disiapkan, ditata, nanti akan ada tamu, entah itu saudara dekat atau saudara jauh. Nah, yang ke-15, tidak boleh makan buah dengan bijinya, nanti akan tumbuh di kepala. Ya, ora ilok mangan buah karo bijine, engko tukul neng sirai. Nah, itu pamali bahwa kalau makan buah, bijinya jangan ikut dimakan, seperti buah jambu, buah nangka, itu bijinya tidak boleh ikut dimakan. Makan itu daging dari buah itu. Sebab kalau ikut dimakan tidak elok, tidak sopan, tidak baik bagi kesehatan kita. Sehingga hukumannya adalah akan tumbuh di atas kepala kita. Itu simbol saja. Demikian 15 simbol orang Jawa. Pamali, mitos, larangan orang Jawa. Tentu masih banyak larangan-larangan yang lain. Silakan tulis ya di komen larangan-larangan yang lain. Pasti akan banyak pamali-pamali seperti itu. Demikian, sampai di sini. Salam Kayatma Bintang. Audio Jungle. Audio Jungle.